Terlebih dahulu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gila, salah. Oke, bro simple ngawur, simple. Sekarang ngobrol ngawur sekarang ini cukup santai. Kita cuma minta beberapa menit buat kalian nonton video ini. Tapi ini bermanfaat buat kalian yang Kensusi 3 tahun setelah itu mau pindah bidang misalkan. Inilah sekarang saatnya kalian menonton video simple ngawur, ngobrol ngawur dengan narasumber yang sama, yaitu Mas Alex. Mas Alex ini udah 2 kali ya setelah Kensusi selama 3 tahun Mas Alex balik lagi ke Jepang. Itu Mas Alex supaya bisa balik ke Jepang, bagaimana caranya Mas Alex? Yang pertama yang khususnya X ya, X atau pemula bisa masuk ke Jepang lagi melalui Tokute Gino Visa atau SSW yang biasa kita kenal SSW ya. Yang pertama kita harus mengikuti 2 ujian. Yang pertama ujian GFT Basic dan yang kedua ujian SSW-nya sendiri, dimana ujian SSW-nya itu ada beberapa pilihan. Salah satunya Kaigo perawat, terus Nogyo di pertanian, terus Inshoku Ryohin di pengolahan makanan, dan sekarang baru dibuka bidang manufaktur, tapi ujiannya cuma di Jakarta doang gitu. Nah, di manufaktur itu kurang lebih ada 18 bidang. Salah satunya di bagian press logam, kecuali pengelasan itu belum ada di Indonesia. Pengelasan belum ada ya. Terus kita kan butuh waktu nih. Mas Alex butuh waktu itu kan untuk mengambil atau mengalih bidang gitu, dari bidang yang sebelumnya apa ke bidang yang mau diambil itu apa gitu kan. Kira-kira butuh waktu berapa lama gitu? Kalau saya pribadi sih, yang pernah Mas Alex alami, butuh 1 bulan buat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian di bidang lain. Misalnya sekarang kita udah kerja di bidang pertanian, nah tapi lagi bentar kan kita mau habis kontrak nih. Nah sekitar 2 bulan dan 3 bulan kita harus curi-curi waktu ketika ada libur, sempetin diri untuk ikut ujian gitu. Itu 3 bulannya sebelum akhir kontrak. Betul. Gitu. Dan informasi yang Mas Alex dapatkan itu dari mana gitu untuk kita bisa mengetahui untuk bidangnya lewat mana gitu. Mas Alex tahu tentang hal itu. Yang pertama kita intinya harus banyak searching sih. Searching di berbagai situs, sama di Facebook. Di Facebook itu juga ada, di beberapa channel-channel YouTube yang lain juga di situ banyak gitu kan. Kita bisa langsung nanya juga ke LPK-nya juga ya. Kayaknya bisa seperti itu. Sebetulnya tanpa LPK pun SSW Tokute Gino ini kita bisa mandiri sebetulnya. Dan kelebihannya kalau kita tanpa LPK, gaji kita agak lebih besar biasanya. Biasanya karena kita tahu gitu ya. Pilihannya harus kemana. Iya. Terus sekarang Mas Alex ini sebagai apa sekarang ini? Sudah pindah bidang kah atau belum? Lagi proses. Nah, kemarin di bidang pertanian 8 bulan kebetulan di Nagano, mau pindah bidang ke pengolahan makanan. Nah, kemarin bulan 10 tanggal 22 alhamdulillah dapat kursi untuk bisa ikut ujian di Saitama. Di Saitama. Terus ujiannya bagaimana? Ujiannya itu butuh kita yang baru awam ini, baru pertama kali mau belajar gitu, pindah bidang itu, menurut Mas Alex sendiri itu sulit apa enggak? Dibilang sulit, ya lumayan sulit kalau kita belum tahu step by stepnya gitu. Step yang pertama kan kita harus bikin akun dulu, akun OTAF kalau di pengolahan makanan gitu. Dia kan punya
situ sendiri. Kita harus daftar dulu. Kalau sudah daftar, verifikasi akun segala macam. Itu setiap bidang memiliki istilahnya tahap seperti yang Mas Alek Iya, lakukan. rata-rata sama. Rata-rata sama seperti itu. Jadinya sekarang ini ke Jepang itu sangat mudah gitu ya. Sangat mudah sekali. Kita dimudahkan gitu. Untuk Tokute Gino sendiri itu gimana? Kan dulu saya pernah dengar tidak ada yang bisa balik lagi ke Jepang setelah masa Kensuke 3 tahun. Itu bagaimana? Betul. Ini kan aturannya kalau nggak salah di atas tahun 2016 ya. Ke atas. 2016 ke atas. Nah, dan baru-baru kemarin di pemerintah Jepang merilis visa baru Tokute Gino ini gitu. Itu untuk apa? Tokute Gino itu untuk apa? Gitu mereka, maksudnya pihak Jepang itu merilis Tokute Gino itu untuk apa tujuannya? Tujuannya yang pertama sih untuk mencegah terjadinya pungutan-pungutan liar yang terlalu berlebihan. Dan sebenarnya ini kan bisa diajukan secara mandiri sebetulnya. Iya. Di Jepang sendiri juga kan sudah banyak para broker-broker yang ya bisa kita bilang nakal-nakal gitu kan. Iya. Yang saya pernah dengar juga ada cerita yang memang dalam masa Kensuke-nya terus-terusan mereka bayar itu pada broker. Itu di luar daripada itu ada kesepakatan kan? Ya, pasti ada kesepakatan. Jadi yang Mas Alek sekarang alami ini bagaimana nih buat Kensuke yang setelah 3 tahun mau balik lagi ke Jepang, mereka sulit gitu balik lagi ke Jepang. Terus bagaimana nih responnya Mas Alek yang sudah menjalani selama 3 tahun? Untuk cara mudahnya bagaimana gitu? Persiapin ujian Ujian N4 itu wajib. Nah, sama skillnya di bidang apa, misalnya mau di kaigo, mau di manufaktur, di peternakan, atau bidang yang lainnya gitu. Ketika kita udah lulus, udah dapat sertifikat yang 2 itu N4 sama sertifikat SSW kita, nah itu kita bisa ngapli sendiri juga bisa gitu. Bisa ya. Jadi sekarang itu masanya lebih mudah gitu kalau lebih mudah. Iya. Kita bisa ngirim survei dokumen melalui email juga. Sekarang udah bisa. Udah bisa ya. Semua udah canggih udah gitu. Canggih. Mereka kan Jepang memang teknologinya gitu ya. Iya. Apapun yang kita lakukan itu ya melalui aplikasi seperti itu ya. Sekarang lebih mudahnya. Jadi apa nih buat Kensuke di sana nih? Buat motivasi lah yang mau balik gitu. Jangan lemah gitu. Iya. Bagaimana? Intinya harus banyak nyari informasi. Itu ya. Informasi, perbanyak link di sini. Misalnya di Tokute Gino Jepang untuk mencari informasi-informasi tentang perekrutan Tokute Gino di Facebook kan di situ juga banyak. Jadi buat Kensuke yang udah 3 tahun di Jepang yang mau balik lagi sangatlah mudah sekarang. Dengan kita ngobrol ngawur sedikit tadi yang cukup bermanfaat. Jadi kalian bisa memutuskan bagaimana cara kalian supaya bisa mempersiapkan diri untuk ke Jepang. Jadi siapkan diri kalian buat datang ke Jepang untuk bekerja di bidang yang lain yang mungkin bidang yang dulu sangat sulit untuk kalian. Sekarang ada bidang yang beda misalkan kalian inginkan gitu. Kalian sangat mudah buat mengurusnya sendiri gitu kan. Jadi seperti itu. Oke lah. Hanya segitu saja, sangat-sangat bermanfaat walaupun beberapa menit. Jadi kalian harus mempersiapkan diri, oke? Kembali lagi di ngobrol ngawur, simpel ngawur, ngawur simpel.